ketika semua bola itu terkumpul, itu nanti dia bisa mendatangkan seekor naga. Makanya sebutnya Dragon Ball kan. Itu adaptasi dari Jepang lagi tuh, kayak dulu. Oh ini inget nggak lu apa pasti? Benteng Takeshi. Benteng Takeshi ya. Itu juara itu. Paduka, sepertinya dia akan gagal. Kayak ada tagline Shinchan apa ya? Momo. Ini lagu Lu masih inget gak lagu ini, men? Doraemon, bukan. Iya kali, ini gue play lagi nih. Dragon Ball maksudnya. Dragon Ball bener ya. Sama-sama bulat sih emang. Tapi yang satu kucing, yang satu bola naga. Dragon Ball itu Goku itu yang anak atau bapak sih? Yang iya dia seorang anak juga. Bapaknya itu kalau nggak salah namanya siapa ya? Ada, dia punya bapak. Yang anak tuh yang Gohan kan di film itu. Nah itu maksud gue gitu. Yang anak tuh Gohan. Nah Gohan. Kakaroto. Itu kalau nggak salah nama bapaknya. Ada di film tuh. Ada. Zaman Zaman Goku masih kecil. Kakaroto tuh namanya Goku, Ding. Tapi itu kakaknya bukan? Pokoknya ada Kakaroto siapa ya? Ada Eroto juga. Ada Eroto. Tapi ini salah satu film favorit gue sih waktu gue itu masih di kecil. zamannya dulu itu Minggu jam berapa ya? 9 Minggu bukan jam ya? setengah 9 setengah 9 di Indosiar. Habisnya setelahnya Doraemon ya? Enggak, Doraemon mah beda channel ya? Iya, beda channel ya. Dulu tuh hari Minggu waktu gua masih kecil ya, sebelum sekolah sampai ya mungkin SD, lulus SD, SMP awal tuh hari Minggu tuh hari yang paling ditunggu, cuy. Semua bocah pada zaman itu tuh ya kayaknya. Iya, Minggu pagi habis sholat subuh. Anda nih belum udah ke arah sana gitu loh. Pagi tuh kan suka selain kartun ada Sholat subuh. Iya. Di jam 5 biasanya tuh. Iya, waktu itu sih belum saya. Waktu kecil kan belum akil balik, bro. Belum. Ya mungkin latihan pernah sholat subuh. Cuman waktu itu ya udah pokoknya bangun itu kartun pertama apa ya? Nggak tahu. Di pagi itu. Nggak tahu gue. Gue nggak tahu kartun pertama yang ada di TV itu apa. Tapi biasanya gue selalu memulai hari Minggu gue dengan Doraemon. Biasanya itu paling pagi, iya. Oh, 7:30 atau jam 8. Berarti relatif siang ya paginya ya waktu itu. Iya, iya. Gue memulai hari gue di Minggu pagi itu dengan Doraemon. Gitu. Berarti acara berita jam 6 pagi gitu nggak lihat ya? Nggak lihat lah. Juga, marketnya sih bukan gue. Gitu. Doraemon itu gue pasti tuh RCTI. Nah, habis Doraemon itu kalau ini tergantung tahun juga sih. Karena kartun itu kan berubah-berubah juga. Iya sih, tapi kayaknya yang lama-lama, yang tayangnya lama tuh Doraemon, Dragon Ball, ya, Shinchan. Shinchan, bener ya. Shinchan itu di TV RCTI juga. RCTI juga ya. Iya. Habis Doraemon kayaknya, seingat gua. Aduh kayak ada tagline Shinchan apa ya? Momo. Iya itu. Gitu. Yang alisnya tebel gitu kan. Alisnya tebel. Kalau dulu tuh gua cenderung pokoknya saru juga kan. Si Shinchan itu kan cenderung saru ya. Saru itu apa ya? Berpikir dewasa gitu. Lebih ke ini. Dia itu mungkin karena masih kecil ya kan, masih innocent. Jadi dia tuh tidak bisa membedakan atau tidak bisa mengekspresikan keinginan dia dengan secara benar gitu. Waktu itu di film gitu, itu iya. Kan masih bocah kan, dia masih kecil. Masih 5 tahun di film itu. Enggak tumbuh-tumbuh dia. Sama Nobita juga gitu. Tapi kalau gua pokoknya mulai hari Minggu pagi gua mungkin sekitar sebelum SD lah ya, ketika gua mulai ingat mungkin 3-4 tahun sampai gua SD itu gua mulai hari gua dengan Doraemon. Di hari Minggu itu Doraemon. Habis itu setelah Doraemon selesai, biasanya gua langsung pindah channel ke Indosiar, nunggu Dragon Ball. 8:30 itu. Ya, nunggu Dragon Ball. Biasanya tuh sebelum Dragon Ball ada kartun tuh, cuman gua nggak terlalu merhatiin tuh kartun apa. Kalau gua nggak salah ingat Yu-Gi-Oh deh kalau nggak salah. Yu-Gi-Oh ya. Yu-Gi-Oh yang main kartu. Itu gua nggak terlalu demen tuh. Nah itu gua kalau Dragon Ball ngikutin juga tuh bukan manusia ya. Tokoh-tokohnya di Dragon Ball itu ngikutin. Gua ngikutin Dragon Ball itu kayaknya dari mungkin nggak episode pertama. Tapi di mana si Son Goku itu masih pakai baju biru dan masih
ada ekornya. Gimana? Jadi jadi Ada ekornya? Ada ekornya. Jadi Son Goku itu kan dia kan ceritanya alien, ya kan? Alien yang dikirim pakai kapsul, tiba-tiba datang ke bumi, ditemuin sama si kakek-kakek itu kan. Yang akhirnya jadi gurunya itu gitu. Nah, tapi gue udah ngikutin tuh dari situ, dari Dragon Ball sebelum pakai baju oranye. Jadi dia masih pakai baju biru. Itu Dragon Ball awal tuh. Masih berekor gitu. Kakinya sama. Kakinya jadi yang hilang ekornya doang nih. Yang hilang ekornya doang. Nyusut Orang gitu. kita mah sebutnya sunat mungkin. Sunat. Ekornya dipotong. Saat diakil balik, Iya, ekornya dipotong. Karena gini, waktu itu ada alasannya kenapa si Son Goku itu ekornya dipotong. Karena Son Goku itu ketika bulan purnama itu dia bisa berubah jadi King Kong yang gede banget dan itu merusak kota. Gitu. Jadi akhirnya ekornya dipotong. Gue yang ngikutin semua Son Goku. Berarti lawannya bisa ke Gerhana tuh ya. Dia bulan purnama juga keluar itu. Jadi cross ini ya, cross universe ya. Doang. Dulu ada memang sinetron Gerhana. Yang main tuh Pierolan kalau nggak salah. Bintang utamanya iya. Ganteng sih emang dia itu. Pierolan gitu aja. Gitu dah langsung mental kan gitu. Dia kalau ditayang sekarang pasti dibongkar tuh pesulap merah. Pesulap merah. Nah, balik lagi tadi ngomong ke kartun. Kalau lu yang paling ingat ketika hari Minggu pagi, lu biasanya mulai ritualnya dari kartun apa dulu? Dulu ada nama Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan. Tapi gue lupa TV-nya apa itu. Chibi Maruko-chan. Nah, rambutnya kayak Dora. Tapi itu cewek ya? Chibi Maruko-chan. Tokonya cewek kan? Tokonya cewek. Oh, oke. Tokonya cewek. Terus nggak lama Doraemon, Shinchan sama. Jadi jam 9 pagi itu selain bentar, kalau tadi ketemu 8:30 ya? Kayaknya gue nggak inget. Pokoknya abis jam 9 itu gue kadang suka ngeliat, jadi ada acara keagamaan Nasrani. Oh gitu, nonton. Jadi ada orang rumah gue yang nonton itu, gue ikutan ini apa ya? Kan belum tahu juga soal agama gitu. Oh ini lagi khotbah, tapi versi Nasrani gitu. Oh nggak seru, boleh ganti nggak? Enggak, cuma ada satu TV masalahnya. Oh keluarga lu ada yang Nasrani? Ada tetangga ikutan nonton di situ, ngobrol sama. Tapi itu rumah lu? Iya. Kan iya nggak apa-apa lah, kita toleransi bertetangga. Iya. Tapi zaman dulu emang sering gitu sih. Meskipun angkatan gua tahun 90-an lah ya gitu. Rata-rata memang mayoritas sudah pada punya TV, tapi entah kenapa nonton TV rame-rame itu jadi lebih seru. Keseruan gitu. Iya, lebih seru. Selain mungkin yang punya TV juga mungkin belum banyak. Mungkin. Kalau di lingkungan gua udah pada punya TV semua rata-rata. Tapi memang paling asik nonton TV rame-rame. Nah, berarti kalau gua lihat itu kartun yang lu tonton itu jarang action ya? Jarang action. Iya kan, maksudnya kalau lucu biasanya. Iya kan, kalau Chibi Maruko-chan sih gua nggak ngikutin. Cuman kayaknya kalau dari namanya kayaknya lebih ke lucu-lucu aja gitu kan. Chibi-chan lagi. Chibi-chan gitu kan. Doraemon, Shinchan gitu. Oh iya. Tapi saudara nggak sih sama si Chibi Maruko-chan itu? Mungkin Chan itu bahasa Jepangnya panggilan apa gitu ya? Panggilan anak-anak mungkin ya. Mungkin ya. Nah terus udah gitu apa lagi? Ada lagi nggak? Pagi itu apa sih dulu yang balapan mobil gitu? Ini Tamiya ya, bukan? Tamiya ini yang ada Shogun X mah. Magnum Saber gitu-gitu. Itu ini Tamiya. tapi nama ini apa ya? Kartunnya itu bukan Go apa ya? Go Yu-Gi-Oh itu kartu ya. Kartu kan. Tapi Tamiya itu. Iya, ada Magnum Saber, ada Sony kalau nggak salah. Terus apa lagi? Wah, jagoan gue yang warna biru yang Magnum itu kalau nggak salah juga. Nah itu nonton tuh gue. Tamiya. Bukan action tapi tetap ya. Tapi lumayan sih, lumayan. Itu lumayan agak action karena kan mereka kan balapan kan ya ceritanya kan. Anak zaman itu kita gitu. Kalau gue belum nonton kartun yang di Nickelodeon. Itu karena harus pakai TV kabel soalnya kan. Enggak coy.
Nickelodeon itu udah ada beberapa kartunnya. Marsupilami itu kalau nggak salah Nickelodeon. Apa Cartoon Network itu ya? Oh, Cartoon Network ya. Cartoon Network ya. itu Marsupilami. Iya, Yang ekor Powerpuff Girls. Yang monyet ekor panjang itu kan. Bukan monyet dia apa ya? Marsupilami. Marsupilami itu dia memang ada binatangnya sendiri, Bro. Dia. Oh, itu nama binatang ya. Itu ngomongin minggu pagi ya. Kalau gue itu tadi kan Dragon Ball sama Doraemon. Jadi gue suka yang lucu tapi gue juga suka yang action. Nah, tapi sebelum gue nonton Dragon Ball, gue dulu suka banget nonton Senseiya. Lu tau gak? Yang rambutnya gini-gini bukan ya? Ya, kayaknya semua kartun Jepang rambutnya Kalau lagi itu Iya. si Harajukuan ya. Senseiya. Senseiya Tokohnya itu siapa tokohnya itu Seiya namanya. Oh, Seiya. Nama tokohnya Seiya. Jadi dia tuh Sen itu kayak nama di sana kan. Sen Bukan. ST gitu, jalan. bukan. Jadi Senseiya itu ceritanya mereka itu seorang penjaga dari mitos-mitos Yunani. Oh. Gitu. Jadi ada Ini kartun padahal nih. kartun Jepang tapi di mix culture dengan Yunani. Jadi dia ada yang namanya itu Seiya itu dia Pegasus. Jadi dari rasi bintang Pegasus. Ada kudanya juga nggak di situ film? Ada gitu. Terus mereka nanti pakai armor. Jadi armornya juga nanti ada tingkatannya. Kalau yang tahu deh gue itu, yang kudanya ada pakai helm. Tanduk gitu nggak sih? Enggak ya? Tanduk emas. Iya, Tanduk iya, emas. iya. Ada topeng kayak apa sih kayak Masa lu nggak tahu anjing. Senseiya sih? Tahu namanya, tapi kayak gue nggak ngikutin deh. Nggak ngikutin. Itu juga itu menurut gua kayaknya kartun lebih tua dibanding kartun-kartun lain juga dari mungkin waktu tayangnya atau komiknya keluar tuh lebih Oh, tua komiknya juga. juga udah ada juga ya waktu itu. Iya. Nah, kalau gua salah satu tipe yang suka ngoleksi gue juga salah satu tipe yang suka ngoleksi action figure dari kartun-kartun itu. Senseiya tadi itu. Semua. Oh, semua. Dragon Ball, Senseiya, Doraemon gue punya Doraemonnya doang. Lucu Tapi banget itu Doraemon bulat gitu ya. tapi gue Doraemon punyanya boneka, bukan mainan. Dari siapa itu? Enggak, masih kecil. Oh, masih kecil. Dari orang tua saya. Orang tua. Iya. Gitu gue punya tuh boneka Doraemon. Terus kalau Dragon Ball gue punya action figurnya. Bahkan gue kan tokohnya Dragon Ball kan banyak banget ya. banyak banget, bahkan Goku sendiri kalau di action figurnya tuh macam-macam. Ada yang ketika bocah masih ada ekor, terus bocah baju merah, terus udah gitu nanti dia udah gede, terus jadi Super Saiyan Ada 1, yang pakai 2, sorban 3. tuh siapa tuh? Yang pakai sorban? Piccolo ya? Piccolo sama Popo. Oh, Popo tuh yang hitam. hitam ya? Yang hitam yang bibirnya merah itu. Tebel gitu. Tebel, Iya. Gitu. Nah, pertanyaan gue kenapa mereka tuh sangat suka mencari bola-bola yang ada 7 itu? Buat apa? Karena di bola-bola itu mereka bisa ketika semua bola itu terkumpul, itu nanti dia bisa mendatangkan seekor naga. Makanya sebutnya Dragon Ball kan. Bola naga itu, dan dia bisa minta permintaan. Oh, aku beri berapa pertanyaan itu? Itu sebenarnya konsep ceritanya juga mirip kayak Aladdin. Oh, dia Iya kan? ngosokin Digosok, keluar jin, habis itu bisa tapi minta permintaan. Iya. Iya. Bola. Karena ketika setiap permintaan itu sudah terkabul, bola itu akan mencar ke seluruh dunia. Suruh cari lagi nggak? Suruh nyari lagi. Biar supaya terwujud lagi Supaya ada episode-episode berikutnya. Dibisnisin. Nah, dari Dragon Ball itu bola itu mencarinya dengan bertarung dengan lawan atau? Ya, jadi biasanya yang pemegang bola Dragon Ball itu adalah tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang enggak juga. Jadi karakter-karakter utama, bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Oh. Gitu. Bisa juga ada penjahat yang dia megang satu bola Dragon Ball gitu. Tapi rata-rata ketika awal cerita memang kalau yang gue ikutin itu ada hubungannya sama Dragon Ball. Jadi penjahatnya itu ada hubungannya dengan bola naga. Penjahatnya. Jadi entah dia memang mau menggunakan bola naga itu untuk kepentingan politik. Dia nge-approach siapa atau menguasai dunia dan lain-lain. Tapi akhir-akhir di kebelakang itu udah nggak terlalu ada hubungannya. Pokoknya ada orang jahat berantem sama Son Goku. Tapi emang lawannya siapa kalau di Dragon Ball yang jadi pemeran jahat? Nah, kalau di Dragon Ball itu ada filosofi yang bisa kita pelajarin. Ah, misalnya gini, Son Goku itu selalu bertarung dengan orang yang mana orang itu biasanya musuhnya atau monster, nggak harus orang lain kan macam-macam ya bentuknya ya.
Nah tapi rata-rata setelah mereka berantem dan musuhnya kalah itu jadi temen. Abis berantem itu. Kayaknya hampir semua. Jadi semua temennya Son Goku itu tadi yang musuhnya dia. Termasuk ya Piccolo, Piccolo, terus yang bukan musuh kayaknya cuma kakek-kakek itu ya, karena kan dia ya guru ya. kakek-kakek, Bulma, Krillin itu kayaknya bukan musuhnya. Bulma yang mana ya? Yang pink bukan ya? Yang biru. Oh ganti warna. Bukan. Jadi dia rambutnya biru. Bentuknya orang juga. Bentuknya orang, manusia biasa dia. Akhirnya nanti menikah dengan Vegeta. Oh Vegeta. Vegeta punya anak Trunks. Vegeta itu yang rambutnya hitam. Iya. Cenderungan yang hari-hari biasanya hitam rambutnya. Kan kalau yang lain kan coklat biasanya kan? Enggak. Atau oranye. Goku hitam. Terus bajunya biru. Bajunya Vegeta biru itu ada besi-besinya. Ada besi-besinya. Kenapa dia pakai besi-besi itu? Karena dia datang dari planetnya. Apa takut Intel dia? Hah? Takut kena peluru enggak? Enggak. Bukan. Karena itu seragamnya dia. Itu seragamnya. Seragamnya di planetnya dia. Oh, ceritanya mereka beda planet sama Goku ini. Goku juga dari planet yang lain. Nah, mereka bersatu di planet siapa lagi nih? Hah? Mereka bersatunya di planet siapa nih? Di planet bumi. Di planet bumi. Gitu. Jadi gini, si Vegeta itu mencari Goku itu kayaknya ada urusan gitu. Oh, ada urusan. Biasa ya. Biasalah urusan antar planet gitu. Gitu. Kesejahteraan warga planet gitu. Itu ilmu yang gua dapet dari kartun Dragon Ball. Bahwa setiap musuh itu ternyata bisa jadi teman kalau pandangannya udah sama. Kalau udah satu frekuensi. Nah, udah satu frekuensi itu bisa jadi teman. Nah, ngomong-ngomong musuh nih, Bro. Kalau Ultraman itu kan lawannya monster. Kok nggak jadi musuh? Nggak jadi temen ya? Dimatiin aja gitu. Nah, itulah. Dulu gua kalau nonton Ultraman itu percaya kalau gedung itu kecil. Itulah, Bro. Jadi gini, kalau yang gua lihat, kalau kartun ya, ini kita ngomong kartun. Ya. Kalau Ultraman kan bukan kartun. Dia kan kayak sinetron atau film biasa aja gitu. Maksudnya tokohnya itu wujud real orang gitu kan. Monsternya juga kostum gitu kan. Nah, itu yang gue lihat memang rata-rata ceritanya itu nggak berkesinambungan, Bro. Yang kalau yang bukan kartun. Jadi setiap hari itu ada musuh dan setiap hari musuhnya mati. Gitu terus diulang. Jadi kalau lu inget dulu ada Power Rangers. Oke. Ya kan, Power Rangers, terus udah gitu ada Ultraman, ada Jiban. Oh, Jiban apa ya? Jiban lu nggak tahu Jiban? Jiban ada lagunya tuh. Jiban, gitu. Itu yang mana sih tokonya, bentuk wujudnya gue lupa. Kayak robot. Dia tuh kayak robot polisi lah gitu Jiban tuh. Kamen Rider Satria Baja Hitam itu rata-rata kalau yang gue lihat filmnya atau seriesnya itu setiap hari musuhnya beda-beda, nggak bersambung. Terus nggak ada kaitannya film satu sama film berikutnya. Biasanya gitu, tapi ada kadang edisi spesial mereka kayak adalah sambungan beberapa episode untuk satu cerita gitu, kadang ada. Gitu, tapi biasanya rata-rata musuh antah berantah datang. Kalau lu inget film Power Rangers itu mereka ada satu kelompok penjahat yang selalu menyerang bumi tapi monsternya ganti-ganti. Udah gitu aja ceritanya. Tapi OON-nya kita nonton nih. Ultraman kalah dulu, terus bunyi tinung kan, terus Ultraman seger lagi menang. Diulang terus. Tapi kalau gue bukan tipikal orang yang menyukai Ultraman sih. Ultraman. Gue nggak terlalu suka. Dia gini. Gue nggak terlalu suka. Gue lebih suka Kamen Rider. Sekarang Ultraman tuh udah ada di mana-mana soalnya. Kadang ada di TikTok soalnya. Ultraman lagi tidur. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri. Ultraman lagi jalan-jalan. Orang pakai kostum Ultraman. Lampunya nyala gitu. Mengecil ya. Udah nggak sebesar dulu Ultraman ya. Dulu tuh kan gedung di bawah kakinya dia, kecil banget gedung-gedung itu kan. Gue percaya lagi. Kalau gue dulu selain minggu pagi, gue hari biasa tapi sore hari jam 3 ke atas. Pagi sekolah kita. Balik sekolah tuh biasanya banyak kartun lagi atau film-film. Ya? Kalau gue nungguin ini Slam Dunk. Slam Dunk. Si Tsubasa. Itu juga sore-sore tuh TV7 semua tuh. TV7 TV7. Sekarang jadi Trans 7. Hachi.
Sebatang kara gitu. Nah, Hachi gue nggak pernah nonton satu kali pun gue Hachi. Seru itu. Cuman tahu gue, oh ini ada film kartun Hachi. Udah, gue nggak pernah nonton lagi. Tsubasa itu si Tsubasa. Si Tsubasa. Pokoknya Tsubasa ya. Itu dari zamannya dia dulu apa? Di Sohoku. Sohoku mah ini Slam Dunk, Nankatsu sampai dia ke Brazil itu. Iya, sampai ikut Piala Dunia. Iya. Gue ngikutin tuh kalau Tsubasa lawannya kan Hyuga. Dulu tuh mulai dari gambar kartunnya yang agak kurang bagus sampai yang jadi bagus banget kan. Agak semi 3 dimensi sedikit gitu. Siapa nama cewek yang suka sama Nankatsu ya? Suka sama Nankatsu. Suka sama Tsubasa ada tuh cewek itu. Aduh, siapa itu ya? Maria. Bukan. Kalau ngeliat Hyuga kan kayak kermanco gitu kan. Iya. Gagah lah gitu. Kalau lu lebih suka karakter mana, Hyuga atau Tsubasa? Gue yang Tsubasa. Atau enggak yang ini yang Tachibana bersaudara. Oh, yang nendang bareng-bareng. Itu kalau di PS seru tuh. Dia di pause dulu di sini karena ada super dulu kan. Iya. Maju bolanya gitu. Tapi yang gue nggak habis pikir ya, lapangan bola di film Tsubasa itu luasnya berapa? Oh, karena kan nendangnya berhenti terus ya? Enggak, bukan, karena kalau di satu episode lari, di episode berikutnya masih dilanjutin lagi tuh lari terus nggak nyampe. Bisa sambil ngobrol lagi. Iya. Aku akan menendang bola ini, kan jadi ketahuan strateginya. Iya kan? Terimalah gitu. Perasaan kalau gue main futsal juga itu agak susah loh, ngiring bola sambil ngobrol. Iya. Kecuali kita manggil orang, misalnya bro, lu di sana ya, ntar gue oper, itu beda lagi. Ini ngobrol, curhat gitu. Iya. Kamu telah menyading dia, aku akan balas. Terimalah gitu. Tsubasa. Terus kadang tendangan itu juga bisa 2 hari bro. Bisa 2 hari. Iya kan? Ke paus dulu kan. Berikutnya besok lagi. Sampai kepalanya tuh di bawah tuh. Kita harus sekolah dulu berarti kan, pagi sekolah, pulang buru-buru nonton lagi gitu. Masih di situ dia. Belum selesai nendang dia masih. Gitu. Tapi Tsubasa keren. Lagi ada efek-efek gitu, garis-garis kayak gitu. Kalau gue lebih suka karakter Hyuga gua. Dia lebih indie. Bener. Iya. Dia stand alone. Dia itu latihan bolanya aja lawannya ombak laut. Iya betul. Dia di pantai. Di pantai. Kalau Tsubasa kan emang berduit ya kan, anak berduit disekolahin gitu. Kalau Hyuga mah dia anak indie. Gitu, hidupnya keras gitu loh. Iya, orang yang ngajarin bola aja nggak pakai sepatu bola loh. Pakai apa tuh namanya? Batu kelapa bukan? Bukan, apa sih yang buat wudhu tuh, sendal buat bakiak. Oh, bakiak. Bakiak Jepang. Gila gak tuh, keren. Bakiaknya panjang lagi, berempat bareng. Terus sama Slam Dunk, gue juga Slam Dunk. Kalau Slam Dunk gue sukanya gini, karena Slam Dunk itu gue lupa lagi nama tokohnya siapa ya. Hanamichi Sakuragi. Terus Ryota. Hanamichi Sakuragi itu dulu kalau digadang-gadang kan mirip sama pemain NBA. Iya, Dennis Rodman. Bukan, yang Chinese. Siapa? Yang Chinese tinggi, Yao Ming. Bukan. Pokoknya si siapa? Si Hanamichi Sakuragi itu impersonate dari Dennis Rodman, bro. Emang itu Dennis Rodman tuh rambutnya merah gitu. Tim apa tuh NBA-nya? Chicago Bulls. Oh, setim sama Yao Ming. Bukan, Yao Ming mah hijau ya? Yao Ming tuh ini apa namanya, Rockets apa sih? Yang hijau itu Miami Heat kalau nggak salah, atau apalah, pokoknya merah juga tapi bukan Chicago Bulls. Lupa, Yao Ming apa ya? Yao Ming tuh kan 2 meter berapa Houston gitu. Rocket kayaknya. Houston Rocket. Nah, kalau si Hanamichi Sakuragi itu impersonate dari Dennis Rodman. Dennis Rodman tuh Chicago Bulls. Bisa jadi bikin emang tim-tim mereka juga ya. Makanya gue bikin kartun versi gue gitu. Enggak lah, itu kan Jepang punya. Ya, dia tapi bajunya mirip sih, Sohoku sama Chicago Bulls emang mirip. Itu dulu PS-nya seru banget tuh, PS2-nya. Kalau lu main juga, lu enggak main PS ya? Enggak main. Lu main Nintendo ya? Nintendo. Terakhir saya itu Super Nintendo. Punya konsol yang dicolokin di TV itu Super Nintendo. Yang kalau rusak ditiupin. Iya. Balik lagi ke Hanamichi tadi. Hanamichi itu kan sekolahnya SMA ya? Di film itu? Iya. SMA itu ya apa yang emang orang SMA kita main basket sih ya. Yang SMA main basket iya. Cuman gini, yang gue suka itu sebenarnya kalau dari film Hanamichi itu ceritanya bener-bener kalau buat gue realistis. Jadi si Hanamichi dia suka sama cewek.
Gue lupa nama ceweknya siapa. Tapi ceweknya nggak suka sama dia, sukanya sama Rukawa. Temennya lagi nih. Teman Rukawa itu adalah yang paling jagonya di basketnya Sohoku. Tapi orangnya cool, sok diem, sok indie lah gitu. Hyuga lah. Hyuganya. Dia tuh Hyuganya di Sohoku lah gitu. Nah, si cewek itu suka tuh sama si Rukawa. Nah, Hanamichi tuh tadinya cuman anak biasa. Ya, sampai sekarang juga dia tetap anak biasa. Juga sih. Cuman dia tuh kayak kenapa sih si cewek ini suka sama Rukawa? Oh, ternyata Rukawa anak basket, jago gini-gini. Akhirnya dia ikutan basket. Nah, yang gue suka dari Hanamichi nyalinya. Meskipun dia goblok gitu. Tapi dia menang tinggi kan soalnya. Menang tinggi tapi dia memang on aja juga main basketnya gitu awalnya. Dan itu akhirnya dia mencoba ikutan basket supaya ceweknya tuh suka sama dia gitu. Tapi ya di film itu works nggak tuh usaha dia itu? Gua agak lupa. Cuman intinya Hanamichi tuh akhirnya bisa jadi jago. Dia tuh rajanya rebound kalau lu tahu. Aja rebound. Jadi kalau ada orang nge-shoot atau lay up nggak masuk, itu diambil sama dia. Karena dia menang tinggi tadi itu. Nah, dia jago rebound. Itu Hanamichi. Dan gue suka ada, jadi nggak cuman basket doang, jadi ada berantem-berantemnya, antar sekolah tawuran kayak gitu-gitu. Itu keren juga sih. Gitu. Slam Dunk. Film sekarang coba kalau kita ke film, ke acara TV yang bukan kartun. Yang bukan kartun. Misalkan kayak Sony Tulung, tahu Sony Tulung? Kuis Siapa berani kan, atau kuis Sony Tulung tuh apa? Piramida. Kuis tebak gambar. Family 100. Sony Tulung Family 100. Iya, dulu banyak ya kuis itu ya. Dan memang niat itu kan memang adaptasi dari luar negeri kan. Harus itu, tapi memang seniat itu. Bagus lagi. Kalau menurut gua zaman tahun 90-an itu memang eranya kuis. Apalagi kalau udah prime time itu biasanya kuis semua tuh. Mulai dari jam 7 malam ke atas tuh kuis. Who Wants to be a Millionaire, Family 100, kuis tebak gambar. Terus dulu tuh ada namanya ini kuis ini kuis Galileo. Lu tahu? Oh, Galileo Galilei. Yang di SCTV kalau nggak salah. Tim bawain siapa ya? Dia pakai maskot gitu, pakai topi gitu kan. Topi visual. Dan itu tuh isinya tentang ilmu pengetahuan semua. Pengetahuan bener. IPA, Pinter. Fisika, biologi. Isinya gitu. RPUL itu. Itu keren banget sih menurut gua. Dan acara sekarang kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Ya karena juga gua nggak pernah nonton TV juga sih sekarang. Iya, TV gua nggak ada TV di rumah. Gua ada baru. Netflix tapi kan. Iya, Netflix, nontonnya ujung-ujungnya di YouTube juga. Gitu. Kalau dulu kan ya lu disuguhinnya itu kan. Cuman dulu tuh zaman kuis itu, lu percaya nggak percaya, itu kadang di keluarga gue ikutan nebak di rumah. Oh iya, ikutan seru malah. Harusnya ini gitu kan. Iya. Apalagi kuis Family 100 tuh. Ikutan mikir. Terus kalau dia ada 10 peringkat kan jawaban itu. Iya. Wah, kayak gue nomor 2 nih jawaban gue nih, tebakan gue. Iya. Nah, ternyata X malah nggak kepilih. Lu ikut nebak-nebak juga ya? Itu seru sih. Family Sekarang kayaknya 100. udah nggak ada kayak gitu-gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Paling yang belum lama ini bertahan kuis yang ini yang bisa jadi yang pakai helm gitu. Oh iya, itu acara itu ya. Itu acara anak itu. Itu acara siapa sih dulu awalnya? Nggak tahu gue nama acaranya apa. Yang dipakai di mana-mana akhirnya kan gitu. Udah bisa jadi gitu. Iya. Dulu Family bukan ini siapa berani. Pagi-pagi itu siapa berani. Siapa berani itu siapa ya, orang tua itu ya. Sekarang udah tua belum? Udah tua sekarang berarti. Siapa? Hostnya. Siapa? Helmi Yahya. Helmi Yahya ya? Siapa berani? Helmi Yahya itu bawa siapa berani. Kalau Who Wants to be a Millionaire itu Tantowi Yahya. Oh iya, adik kakak itu ya. Yang punya YouTube yang Helmi Yahya ya, yang sekarang running YouTube. Iya, Helmi Yahya. Tantowi Yahya tuh dulu kuis Who Wants to be a Millionaire. Mirip sih mereka. Iya kan adik kakak. Tapi yang Who Wants to be a Millionaire tuh gue sempet download game PC-nya. Oh iya, di zaman sekarang juga udah banyak tuh ya game kayak gitu ya. Iya, game PC-nya. Jadi kayak kita bisa ikutan gitu kan. Tapi versi PC-nya. Menangnya bohong ya, kasihan. Menangnya bohong dan satisfied-nya kurang. Satisfied-nya kurang gitu dan ya. Oh sama game ini, tapi ini relatif baru sih. Cak lontong ya. Waktu Indonesia bercanda. Tapi itu bukan kuis bro, itu lebih ke komedi. Lebih ke komedi ya. Iya, itu kan semuanya bintang tamu, menang juga gimmick kan, gak ada hadiahnya. Dulu tuh ada kuis yang niat banget. Nah ini relate nih kayak 90-an tuh yang dia pakai rumah-rumah segitu. Dimasukin ke kapsul, suruh dengerin lagu, nanti kapsulnya kebuka, si A ngomong apa, si B harus suruh transfer omongan A ke B lagi, ke C lagi. Apa itu ya?
Tune-nya tuh pakai properti segitunya gitu. Kalau dulu tuh gue juga suka ini kuis apa Indomilk apa gitu. Yang permainannya tuh kayak permainan buat anak-anak, tapi kayak banyak tantangannya gitu. Kayak nyari tulisan Indomilk diumpetin iya, gitu-gitu. iya. Itu adaptasi dari Jepang lagi tuh kayak dulu. Oh ini inget nggak lu apa pasti? Benteng Takeshi. Benteng Takeshi. Ya. Itu juara itu. Paduka, sepertinya dia akan gagal. Semangat. Gitu. Tapi yang aneh nih ya, yang aneh di Benteng Takeshi ya. Itu kan kalau ditanya, nama kamu siapa? Misalkan siapa ya? Dragon Ball misalkan. Atau misalnya namanya Goku. Usia 17 tahun tapi mukanya kayak umur 35. Terus mereka tuh senang kalau nggak ada yang menang. Kenapa ya? ya iya sih bener. Emang gitu aja. Emang gitu aja gitu. Tapi kalau di Benteng Takeshi nih, lu paling seneng tantangan yang mana? Yang ini tau gak sih yang lompat, ada ini jalan muter suruh lompatin, atau nggak yang lari zigzag tek Iya, gitu. iya. Kalau gue yang paling suka tuh jembatan Gibraltar. Jadi lu jalan di jembatan yang dia tuh goyang-goyang banget, terus kalau nggak salah tuh sih pakai tali atau apa, terus ditembakin sama ini bola voli. Bola dari sini templung ya benar deh. Iya. Itu sama ini rumah setan. Jadi yang dia lari gitu, ada banyak pintu tapi di dalamnya tuh ada setan-setan Keluar gitu. Oh sama ini pintu rahasia. Pintu ya. Jadi ada Kayak 4 pintu. ya? Bukan. Kayak apa sih? Jadi ada 4 pintu. Lu disuruh lari, milih pintu-pintu tapi pintu itu ternyata Mana yang nggak zong pokoknya. ada yang dari kayu. Tapi zaman dulu ini sih indah ya nonton gitu tuh. Seru ya, apa karena nggak ada gadget ya? Ya bisa jadi. Belum tertular itu gitu. Tapi gue punya pertanyaan satu. Seandainya lu disuruh milih dari semua kartun atau dari semua tayangan deh. Semua tayangan yang paling lu suka apa? Satu aja. Doraemon tetap. Doraemon ya. Karena Legend karena ya. segitunya Doraemon ke gua adalah gua sampai punya komiknya itu detail gitu, rincian. Mereka ada jilid-jilidnya kan. 1 2 misalnya sampai 40 ya gua punya semua dulu itu. Beli minta dibeliin. Dari semua kuis apa segala macam itu lu sukanya Doraemon soalnya dalam juga sih. Kalau gua kan suka merhatiin gerak-gerik orang. Termasuk dari kartun gitu. Ya tokoh perannya kena semua gitu. Ada yang saling ada yang si pembantu, ada yang si nakal, si Giant kayak gitu. Giant punya adik yang lucu. Jaiko kan lucu tuh. Yeah. Gemuk kayak Dora gitu. Pelukis gitu. Terus juga dia berpikiran di masa depan ada si kucing robot ini. Kayak tentang hidupnya dapet, tentang masa depannya ada kayak gitu. Gue suka dari situ. Terus ada orang pintar tuh si Deki Sugi. Iya Deki Sugi. Si Suka kan suka Deki Sugi. Nobita suka Deki. jadi ini dong. Jadi manga ini apa namanya tuh? Iya gitu, enggak saya. Terus ada si anak orang kaya Sunio. Selalu sombong mainan lah apa segala macam. Itu kayak relate di gua waktu itu yang masih seumuran itu juga. Kondisinya kayak gitu. Oh, ada teman gua yang sombong punya PS baru lah kayak gitu relate. Mungkin gua adalah Nobitanya mungkin. Gua Nobitanya, tapi gua gak punya kucing robot aja. Kucing beneran ada. Gitu. Kalau lu apa? Hiburan TV. Kalau gua disuruh milih satu di antara semua itu ya. Kayaknya Dragon Ball. Tetap Dragon Ball. Andai kata nih Dragon Ball apa lu ini? Gua ada di level gua bukan hampir punya, kayak gue malah punya semua action figurnya Dragon Ball. Semua tokoh. Iya, meskipun bukan yang apa ya kayak Bandai yang ori gitu. Karena yang ori kan Bandai ini kan. Semua dapat nih tokohnya. Iya, Bandai gue punya ada. Bandai itu kan yang mahal. Yang mahal, gue punya Bandai, tapi gitu ya suaranya. Mungkin 1 atau 2 aja lah gitu. Paling yang Gokunya doang yang tokoh utamanya. Gitu. Tapi yang lain gue punya lengkap. Gitu. Itu gue dan itu gue belajar menggambar. Gini, gue belajar menggambar bukan menggambar. Gambar tokohnya. Gambar tokoh. Gue bukan gini. Gue dulu tuh hobi gambar. Tapi ketika gue belajar menggambar itu objek pertamanya bukan Dragon Ball. Dragon Ball. Tapi yang membuat gue tergila-gila dengan menggambar adalah Dragon Ball. Dragon Ball. Sampai gue bikin
komiknya Dragon Ball versi gue sendiri. Jadi gue yang ngarang-ngarang cerita nanti musuhnya siapa kayak gitu-gitu. Jadi lu gambar tuh ada Goku di situ. Iya semuanya gue tokohnya gue gambar gitu. Gue bikin komiknya dan itu gue tergila-gila dengan Lu menggambar. gak setor komik lu ke Bandai gitu biar diangkat jadi. Dulu gue jual. Dijual. Jadi gue fotokopi, gue jual ke teman sekolah gue. Oh, ke teman sekolah. Iya, atau ke mamang-mamang. Jadi dulu tuh gue bikin ada 2 jenis. Iya, waktu SD nih gue udah bisnis. 2 jenis. Satu gue jual komik. Tapi komiknya juga cuman 4 lembar doang. Berarti hitam putih aja nih berarti sifatnya nih ya. Komik pakai pensil. Pakai pensil, Bukan habis yang itu lu catin. ditebelin pakai pulpen, habis itu gue fotokopi. Tapi cuma 4 lembar. Jadi halaman 4 halaman. Jadi ya 4 lembar, jadi 8 halaman. Oh. Jadi halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Gambarnya di kertas buku yang garis-garis itu. Bukan, gambarnya di kertas A4. Oh, emang niat. Niat. Bukan lu ngerobek buku, lu gambar Enggak. gitu. Soalnya kan mau gue jual. Dulu satu komik itu gue jual 500 perak. Komparasinya jajan apa ya misalnya ya? Satu komik tuh 500 perak. Dulu itu harga Cuba itu 100. Oh, harga coba 100. Oh iya. Harga Cuba tuh 100 dulu. Cuba yang singkong itu tahu kan lu? Nah, itu 100. Sekarang udah 1000 dia. Nah, itu gua jual 500 perak. Terus kalau jadi gua satu edisi itu. satu komik itu gua jual 500 perak. Biasanya gua fotokopi, kan fotokopi itu modalnya itu kalau nggak salah pokoknya segitu tuh 200. Jadi gua untung 300. Gitu, gua untung 300. Nah, terus udah gitu gua selain gua jual komik, gua juga jual ini gambar. Tapi gambarnya itu biar orang bisa ngewarnain. Oh, dibikin. Dan tapi agak gede dong apa gede. Jadi misalnya satu gambar tuh biasanya cuma satu tokoh. Iya, kayak poster lah jadinya. Kayak poster gitu. Jadi kalau di depan sekolah tuh biasanya SD tuh kan suka ada mamang-mamang jualan mainan atau jualan apalah gitu kan. Apa sih dulu suka ngerental Game Boy yang ditarik-tarik kabel. Belum. Iya gitu. Nah, itu di sana ada yang jual mainan. Nah, yang jual mainan tuh di sebelahnya ada yang jual alat mewarnai. Jadi kayak pensil warna, spidol gitu. Lalu jualin lah sih. Gue melihat ada gambarnya. potensi market nih di sini kan. Market. Ada yang jual spidol, ada mamang-mamang, gue punya gambar. Gue jual aja gambarnya di situ. Nah, lu jual berapa tuh kalau gambar doang? 252. 250.000 dapat 2 gambar. Dapat 2 gambar. Jadi biar gampang 500 dapat 4. 504. Lu kan nggak proses satu gambar itu berapa menit, jam? Gue biasanya malam. Jadi gue tuh kalau komik agak lama. Kalau komik tuh mungkin bisa kayak 2 hari gitu. 2 malam lah gue bikin komik tuh 2 malam. Tapi kalau yang buat mewarnai itu cepet, itu mah cepet banget. Karena kan nggak usah detail, karena kan yang lu bikin kan cuma garis luarnya aja. Pinggir-pinggir, iya. Iya kan? Buat diwarnain soalnya. Iya, kalau komik emang kan lu harus agak lebih rapi bikinnya gitu. Tapi kalau lu menggambar untuk diwarnain, kalau itu gambarnya Goku, rambutnya gimana ya? Rambutnya gua beningin. Jadi cuman gua gambar luarnya aja, terserah. Aja ya, terserah lu mau kasih warna apa, terserah lu. Oh. Gitu. Jadi misalkan ada alis nih. Ya alis gue cuman bikin gambar garis kotak luarnya alisnya aja, Iya. terserah lu alisnya mau diwarnain apa gitu. Tapi gue pernah sakit hati, Bro. Jadi gue jual nih ke abang-abang itu kan. Ini berapa? 500 dapat 4, Bang. Gitu kan. Gue udah tahu nih pasti dia akan ngambil margin kan. Pasti ya. Tapi ngambil marginnya 2 kali lipat. Tahu gitu gue jual sendiri. Karena juga masih kecil kan. Tapi gue sakit hati tuh. Bener. Gue kira ya misalkan dia jual 302 gitu misalkan. Dia gitu jual kan. 1000 bisa jadi ya. Iya dia jual 1000. Enggak 1000 lah, gope. Iya gope. Dia jual 500 gitu ya. Allah, itu mah udah jadi komik kalau gue yang jual gitu. Dia kan menang jam terbang bisnis. Iya. Kalau kan baru nih mulai nih. Tapi di situ gue udah mulai demen tuh, lumayan. Tapi yang gue salahnya adalah, jadi gini, tujuan gue untuk menjual barang-barang itu termasuk komik dan juga apa tuh? Ngajak orang biar bisa gambar juga Bukan. gitu. Bukan. Tujuan gue uangnya gue kumpulin buat beli mainan di mamang-mamang itu lagi. Jadi uangnya muter di situ-situ doang. Soalnya gini, Bro, kalau zaman dulu SD ya, itu biasanya mamang-mamang sekolah
itu dia punya Apa mainan apa yang lo incer di situ? ini, dia punya tiring mainan mulai dari yang murah sampai yang mahal. Oh sampai yang RC remote controlan gitu. Tamiya pun ada dijual di situ. Tamiya Tamiya tapi bukan Tamiya yang bukan merek yang Tamiya ya, Tamiya. gitu. Tamiya yang Guangzhou atau apalah gitu. yang ala-ala Yang lah. ala-ala gitu. Tapi Tamiya ada. Nah, di situ tuh gua ngelihatnya gini, kalau mainan di toko biasanya gua minta bokap atau minta orang tua gua lah untuk beliin gitu. Karena satu ya harganya mungkin Bisa lebih lebih tinggi mahal lagi. ya kan. Terus udah gitu mainannya memang lebih bagus. Nah, nyokap gua itu selalu marahin gua kalau gua beli mainan-mainan begitu. Kata nyokap gua gini, ngapain kamu beli mainan kecil-kecil harga 1.000 gitu, dikumpulin bisa buat beli yang bagus gitu. Tapi namanya bocah kan, kalau ada temen beli ya pasti pengennya beli pengen kan. juga. Nah akhirnya gue supaya gue bisa beli ya gue jualan itu. Kerja dulu. Kerja dulu. Tapi ujung-ujungnya duitnya larinya ke abang-abang itu lagi. Bangke. Gitu. Itulah Goku itu yang membuat gue memiliki otak bisnis. Goku ya. Gitu. Betul udah jam segini nih. Balik kerja lagi lah kita. Ayolah, udahan. Ayo. Kita jadi Doraemon dulu. Doraemon. Dah.